Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di masjid ini di dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis Tadarusul Quran, Tahsinul Quran, dan majelis Tadabbur Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah kita telah sampai dari pelajaran tahsin kita dari surat Al-Kahfi sampai pada ayat yang ke-6. Insyaallah di malam hari ini kita akan membacakan 3 ayat setelahnya, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Seperti biasa, sebelum kita memulai tahsin, akan saya membacakan terlebih dahulu ayat dari surat Al-Kahfi, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Baik, jika kita memulai dari tengah surat, maka kita cukup memulai dengan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan itu yang disunnahkan. Adapun memulai dengan bismillah sebelum membaca suatu surat, itu apabila membaca satu surat dari awal surat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, demikian pula para sahabat beliau dan para imam-imam kaum muslimin. Sini saya akan bacakan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Bisa disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba. Baik. Jadi saya tadi memberikan contoh berhenti di tengah pada ayat yang ke-7. Zinatan laha. Karena dalam ayat yang ke-7 di sini banyak huruf ha yang membuat pembaca itu biasanya tidak sampai nafasnya. Maka salah satu cara, maka berhenti di situ.
Setelah kita berhenti, maka diulang lagi. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Namun jika sanggup memiliki nafas yang cukup panjang, silahkan hingga akhir. Sebagai contoh, misalnya kita baca sampai akhir ayat yang ke-7. Jadi ancang-ancang dulu, nafasnya yang baik. Ya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu jika sampai akhir. Nah, di situ ada beberapa huruf ha. Laha linabluwahum hum juga. Karena ha dan ha itu mengeluarkan banyak nafas. Baik. Sekarang saya baca, kemudian jamaah sekalian bisa ikut mengulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Baik. Sebelum jamaah bergantian ya membaca dari ayat 7 sampai ayat 9, kita bahas dulu hukum-hukum tajwid ya, yang ada di dalam ayat 7 sampai ayat 9. Sini perhatikan, tidak ada bacaan yang panjangnya lebih dari 2 harakat. Dari ayat 7 hingga ayat ke-9. Ya, jadi semua dua rata-rata mat panjangnya 2. Jadi pada saat membacanya itu usahakan panjangnya sama, karena 2. Baik, ya. Kemudian pada ayat ke-7 dimulai dengan nun yang bertasydid. Inna, setiap ada nun bertasydid, di situ ada gunnah, ada sifat gunnah yang sempurna. Sehingga didengungkan inna gitu ya. Dengung. Lebih dari 2 harakat itu kalau dengung. Baik. Inna ja'alna ma. Nah, itu sama semua. Inna ja'alna ma 'alal ma harus sama. Jangan ada yang lebih panjang. Karena di situ mat atau bacaan panjangnya sama. Jangan ada yang begini bacanya. Inna ja'alna ma. Nah, itu salah berarti. Karena dia terlalu panjang. Ya? Baik. Atau ja'alna ma 'alal. Itu juga keliru.
Karena di situ sama-sama dua harakat. Ja'alna ma 'alal ardi zinatan. Ini juga dua harakat. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. La, dua harakat. Jangan ahsanu amala. Nah, itu salah. Kepanjangan. Ya. Ayat ke-8 hampir sama. Ya. Wa inna, itu dua. Wa inna laja'iluna, itu sama juga. Ja'ilu, jangan ja'iluna ma. Nah, itu salah juga. Berarti sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah, matnya pendek-pendek, ya, yaitu hanya dua karena mat tabi'i semua. Namun dibaca panjang, itu yang membuat keluar dari batasannya. Itu namanya lahan. Lahan dalam pembacaan mat. Sa'ida. Nah, di sini perhatikan jemaah. Dan sa'idan, asalnya itu dan. Ditanwin fathatain, bertemu jim. Ini hukumnya apa? Ada yang tahu? Bapak-bapak? Ada tadi yang menjawab kayaknya? Apa? Masya Allah. Ikhfa ya? Ya. Ikhfa. Sehingga tanwinnya tidak dibaca jelas, tapi dibaca samar-samar. Sa'idan, dan bukan sa'idan, ya. Itu keliru. Jadi bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jika membaca tanwin bertemu jim, itu dibacanya ikhfa. Sa'idan, dan sama dengung, ada dengungnya di situ. Sa'idan juruza, gitu ya. Baik. Kemudian ayat yang ke-9, am. Di situ mim sukun bertemu dengan ha. Bertemu dengan ha atau huruf-huruf yang lain selain mim atau ba. Ya. Maka mimnya dibaca jelas dan tidak ada gunnah. Am, tidak ada gunnah yang kamilah, ya. Namun tetap ada gunnah yang ringan. Am, sedikit. Gitu ya. Jangan hilang. Am hasibta, itu keliru. Baik. Jadi gimana? Amha gitu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Di situ min, ya, min itu nun sukun bertemu huruf hamzah. Bertemu huruf hamzah dibaca jelas minnya. Min min a. Tidak ada ikhfa-nya di situ. Jangan dibaca min ayatina, itu salah. Baik, barakallahu fikum. Tadi mungkin penjelasan dalam hukum-hukum tajwidnya, dan di sini alhamdulillah tidak terlalu sulit. Tinggal panjang pendeknya, ya, sesuai dengan kadarnya. Nah, silakan dari kanan ya, seperti biasa. Ada yang ingin memulai ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Fadhal. Ayat 7 sampai 9. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما
ayat sebelum di atasnya. Inna gitu. إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Stop dulu. Habiskan nafasnya. Saya bilang tadi. Nah, coba berhentinya. Zinatan laha. Ja'alna ma. Itu panjang dua-duanya. Coba ulangi. إنا جعلنا ما على الأرض زينة Laha. Ulang lagi. زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Sa'idan. صعيدا جرزا Dan. جرزا Nah, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا coba. Asha. أصحاب Ha. أصحاب Nah, gitu ya. Ha-nya itu beda dengan ha. Jangan anna asha, tapi asha ya. Tinggal nafasnya aja. Suaranya aja kurang ditekan. Jadi kamu cepat habis. Putus-putus tapi enggak apa-apa. Bagus. Barakallahu fikum. Ya. Siapa tahu ada bapak-bapak yang kita. Ya, insyaallah. Berbagi. Ta'ud baru langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Baik. Pada lafaz wa inna itu panjang dua juga. Wa inna. Coba ulangi. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا Ulangi. Warraqimi kanu. والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Panjang pendeknya ya. Baik. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Coba diulang. Wa inna. Coba. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Diulang dari warraqimi. Mi-nya pendek. والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ya. Jadi mi-nya itu ada matnya kan? Jadi warraqimika, langsung dia masuk mika gitu. Kalau antum seret sedikit aja jadi dua harokat. Warraqimika, nah, gitu kan? Caranya gimana supaya langsung tidak terbaca panjang? Langsung masuk ke huruf kaf. Warraqimika, mika. Itu triknya. Min ayatina ajaba. Barakallahu fikum.
Ya, akhirnya. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Barakallahu fikum. Ya. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم Pendek. Annanya pendek. أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Baik. Satu lagi, yuk. Ayo. Barakallah. Ya. Beliau sudah teruji ya. Baik. Siapa tahu mau memperdengarkan juga. Baik. Jadi demikian tadi cara pembacaannya. Nah, tinggal tadi yang terakhir siapa? Itu akhi. Huruf ainnya ya. Ainnya ya. Dilatih sehingga dia terbedakan antara ain dengan huruf hamzah. Seperti inna ja'al gitu. Al. Ain itu tempatnya di leher, di tenggorokan. Bagian mana? Tengah. Ha, temannya ha. Taib, temannya ha. Ha. Di situ sama tempat. Ditekan. Ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu amala. Nah, kan ada amala, ada amala itu. Dalam sama nih, surat yang sama. Kalau amala pakai hamzah itu artinya angan-angan. Tapi kalau a pakai ain itu artinya amalan. Amala. Yang paling bagus amalannya. Tapi kalau ahsanu amala yang paling bagus angan-angannya, ya kan? Kalau yang dilatih insya Allah bisa. Jadi beda sedikit itu sebenarnya lebih bisa mempengaruhi makna. Barakallahu fikum. Demikian tadi tahsin ya dari surat Al-Kahfi ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Kita masuk pada penafsiran dan memetik faidah hukum-hukum dari ayat 7 hingga ayat yang ke-9 ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7 setelah ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Bisa jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau hampir saja akan membunuh dirimu sendiri, mencelakakan dirimu sendiri disebabkan ulah mereka. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman. Ya, ketika mereka tidak beriman dengan ayat ini. Dikarenakan apa? Engkau merasa sedih, merasa kecewa dengan perbuatan mereka. Jangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu bersedih diakibatkan perbuatan kekufuran mereka, penentangan mereka. Allah mengatakan jangan. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7 memberikan, yakni menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan semacam ya yang bisa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman-Nya, sesungguhnya kami, inna, atau sesungguhnya saya. Kami di situ pengagungan kepada Allah dengan lafaz kami. Maknanya saya. Ja'alna, telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan yang menghiasinya. Linabluwahum, untuk menguji mereka, manusia itu, ayyuhum ahsanu amala, siapa dari manusia itu yang paling bagus, paling ahsan amalannya, ya, yang paling berkualitas amalannya. Baik, sehingga apa? Seperti apapun perbuatan mereka di dunia, permusuhan mereka, kekufuran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan kembali kepada mereka sendiri. Sedangkan orang-orang yang beriman bersama Rasul dan beramal dengan amalan yang terbaik untuk Allah, mereka itu yang akan selamat. Baik. Perhatikan di sini jamaah rahimakumullah, pada ayat atau pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menegaskan bahwa apa saja yang ada di atas bumi ini, di atas dunia ini, dari ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atasnya, dari berupa makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat, tempat-tempat tinggal yang nyaman, pepohonan-pepohonan yang rindang, buah-buahan, juga pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di dunia yang Allah sediakan, itu zinatan laha, sebagai perhiasan yang menghiasi bumi. Tapi bukan hanya untuk dinikmati, bukan hanya untuk dipandang sebagai refreshing saja gitu. Untuk bersenang-senang saja, makanannya untuk dinikmati, tempat tinggalnya untuk ditempati, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Namun ada tujuan yang lebih mulia daripada itu. Itu semua Allah jadikan perhiasan linabluwahum, untuk menguji mereka. Siapa yang paling bagus amalannya. Jadi kenikmatan yang Allah sediakan itu hendaknya dipergunakan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendapatkan rizki berupa kesempurnaan nikmat di dunia itu, mereka gunakan untuk mempersembahkan amalan yang terbaik yang mereka bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian, kan begitu. Ya. Demikian pula bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau orang yang lemah imannya. Ketika memandang ciptaan Allah yang begitu indah, ya, mungkin dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Orang yang beriman, yang terbesit dan terbetik dalam hatinya, dalam pikirannya adalah Sang Pencipta yang menciptakan itu semua.
Dan dia harus memikirkan apa yang seharusnya saya berikan atas nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia akan bersyukur kepada Allah, memuji Allah, semakin dekat kepada Allah dan semakin khusyuk dalam ibadah karena dia baru saja melihat ayat-ayat apa? Kebesaran Allah. Maka dia semakin kokoh keimanannya. Dia tidak mudah tergoda dengan apa? Perhiasan dunia yang lain. Karena bagi dia Allah yang maha kaya. Buat apa dia menukar dunia? Ya, menukar agama dengan dunianya. Seperti itu. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan aku akan menjadikan apa yang ada di atasnya itu sa'idan, menjadi tandus kembali dan kering, juruzan. Setelah dilihat sebagai perhiasan yang apa? Yang memanjakan mata, ya. Dilihat hijau, dinikmati manis, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innad dunya khadiratun hulwah. Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis. Sehingga hijau itu nikmat memandangnya itu. Dan hulwah itu manisnya itu nikmat untuk dirasakan dan dicicipi itu. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kering, kerontang. Bahkan tidak ada yang bisa tumbuh lagi di atasnya. Itu pun sebagai bentuk tanda kebesaran Allah. Dan ini sering kita lihat kan, bagaimana yang dahulunya di suatu tempat itu indah dipandang. Tiba-tiba ada musim-musim tertentu menjadi kering, tandus, dan tidak ada kehidupan lagi di situ. Bahkan sangat sedikit yang bisa bertahan di tempat itu. Nah, orang yang beriman, yang melihat hal tersebut apa? Mereka akan berpikir dan merenungi ciptaan Allah ini, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan apa yang ada di atas permukaan dunia, Allah jadikan itu hilang dan sirna, tanpa jejak, tanpa ada bekas. Maka sangatlah mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita lagi setelah kematian kita. Kita akan dibangkitkan, lalu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini juga menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Baik. Sehingga dengan dua ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah, jangan terlalu sedih dengan adanya orang-orang yang tidak mengikutimu, yang mereka itu sibuk dengan kehidupannya, lalu mencampakkan dirimu, tidak menolongmu, tidak bersamamu, berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunia ini nanti juga akan sirna. Maka mereka yang sudah bersamamu itulah yang akan selamat, dan orang-orang yang tidak bersamamu, mereka yang akan binasa. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, berkata Muhammad bin Ishaq, dunia ini akan Allah jadikan sa'idan juruza, tandus dan kering. Wa innal marja' la ilallah fala ta'sa wa la yahzunka ma tasma' wa tara. Dan tempat kembali kepada Allah, maka janganlah engkau putus asa. Nah, itu kan, kadang orang mungkin sudah berdakwah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi ternyata ditentang, lalu tidak diikuti. Bahkan ada seorang nabi, kata Rasul SAW, itu tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Baik, berkata Al-Mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir, maka janganlah engkau putus asa. Karena keberhasilan itu bukan dilihat dari banyaknya yang mengikutimu. Wala yahzunka, jangan engkau sedih dengan apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Jadi orang kalau sudah berbuat baik itu kan,
Dia sudah berusaha mengajak anak istrinya, sudah mengajarkan kebaikan, tapi ditentang misalnya. Sudah semaksimal mungkin di dalam rumah tangga dia menjadi pemimpin keluarga terbaik, tapi ditentang. Bahkan ada yang durhaka kepada suami tersebut. Jangan putus asa dan jangan terlalu bersedih mendengar kata-kata. Jangan terlalu bersedih melihat adanya penentangan. Karena yang namanya dunia seperti itu. Yang tadinya hijau royo-royo kata orang Jawa itu, ya itu saja tiba-tiba kering kerontang dan tandus, apalagi hanya keluarga rumah tangga yang kecil. Itu ayat ini juga untuk semua orang-orang yang berjuang mengajarkan kebaikan, ya, mengajak keluarganya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapati ujian, akan mendapati rintangan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkannya. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Ashabul Kahfi yang menjadi nama surat dalam surat Al-Kahfi ini. Yaitu dimulai dari ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba." Apakah engkau mengira bahwasanya ashabal kahfi, ashabul kahfi, orang-orang yang berada di dalam gua, yang tertidur di dalam gua, al-kahfi itu gua, ashabu itu orang-orangnya. Yang masyhur kisahnya ini bukan hanya dikisahkan dalam Al-Quran, tapi dalam kitab-kitab sebelumnya pun dikisahkan. Baik, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang berada di dalam gua itu tertidur ratusan tahun itu, warraqim dan ar-raqim. Raqim itu apa namanya ini? Tulisan yang ada di situ, di dalam gua itu. Walaupun banyak penafsirannya raqim. Ada yang menafsirkan gunungnya, nama lembahnya. Namun kembali kepada penafsiran yang paling kuat, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah kitab atau tulisan yang berada di situ. Sebagaimana yang Allah sebutkan juga yang semakna dengan kata ar-raqim, yaitu kitabum marqum. Kitab yang marqum. Marqum itu yang tertulis dan tercatat. Muraqqam. Baik, sehingga warraqim itu tulisan yang mengisahkan kejadian yang menimpa mereka, Ashabul Kahfi di situ. Al-Kahfi yaitu gua, ya, yang berada di atas gunung. Itu namanya Al-Kahfi. Baik. Apakah engkau mengira Ashabul Kahfi dan Raqimnya itu adalah dari tanda-tanda Allah, dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengherankan, yang menakjubkan, ya. Yang menakjubkan. Maksudnya apa? Pertanyaan ini menunjukkan tidak. Allah ingin menjelaskan bahwa kejadian seperti itu kejadian yang biasa saja. Tapi kan kita menganggapnya sangat luar biasa. Ada beberapa orang yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, 300 tahun. Kok bisa ya? Nah, bagi kita suatu yang mengherankan, yang menakjubkan, yang luar biasa, sering disebut-sebut kan begitu. Ternyata ada tanda-tanda yang lebih dahsyat daripada itu sebenarnya, gitulah. Allah ingin menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu takjub. Itu biasa, ya kan? Namun ini kan masyhur. Dikisahkan, di kisah-kisah Bani Israel, dikisahkan dari umat-umat terdahulu, seperti itu, terulang. Dan dalam Al-Quran juga Allah ingin mengisahkan tentang mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan poin yang penting, bahwa kisah mereka yang begitu masyhur, terkenal, dan dianggap sebagai tanda kebesaran Allah yang begitu besar,
sebenarnya ya itu masih biasa saja daripada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu berupa Al-Qur'an. Itu. Belum lagi adanya malam dan siang. Sebenarnya itu lebih hebat daripada Ashabul Kahfi. Yang malamnya berganti dengan siangnya begitu teratur dan ada yang mengatur. Tapi manusia kan menganggap ini sudah biasa, kebiasaan yang terjadi. Namun di balik itu jamaah rahimakumullah, itu sebenarnya Allah menampakkan tanda kebesarannya. Begitu mudahnya bagi Allah, cahaya itu Allah hilangkan. Sehingga manusia yang berada di atas, berada di tengah-tengah terangnya cahaya yang melambangkan sebuah sebuah kejelasan, namanya cahaya, itu lambang bagi seorang untuk dia mendapat petunjuk, kan begitu. Dimanapun dia berada, jika ada cahaya maka dia bisa melangkah ke tempat yang benar, tidak sembarang dalam melangkah. Tapi begitu mudahnya bagi Allah Azza wa Jal menjadikannya hilang, sirna, ditelan kegelapan, dan yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat daripada kisah Ashabul Kahfi. Baik. Belum lagi hamba-hamba Allah yang dia memang mengetahui ya kebesaran Allah yang berada di dalam ciptaannya. Dia akan melihat kepada dirinya ya bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa tubuh manusia yang begitu sempurna. Naam. Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Naam. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi, ayat ke-9 sebagai pembuka kisah dari Ashabul Kahfi ini, jelas bagi orang yang mau mendalami agama Allah, mendalami Al-Quranul Karim, sesungguhnya di dalam firman-firman Allah, ayat-ayat Allah itu terkandung mukjizat yang begitu agung dan begitu besar. Ya, mengandung tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang benar-benar merenungi. Jika dia benar-benar merenunginya, maka apapun yang dia saksikan dalam kehidupan dunia, dia akan bisa menilai sebagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan, dia melihat sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan dan menakjubkan, lantas dia memikirkan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja begitu menakjubkan dan mengherankan, kok bisa ya? Bagaimana dengan yang menciptakannya? Bagaimana yang bukan hanya menciptakan tapi mengaturnya, menjaganya? Ya, dalam bahasa Al-Quran disebutkan menenangkannya, menjinakkan. Jadi Allah menciptakan misalnya lautan yang begitu luas. Lautan itu kan tak bertepi, ya kan, samudra itu kan, dia terus bersambung, bahkan lebih banyak daripada daratan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjinakkannya. Agar apa? Agar litajriyal fulku fihi bi amrih, kata Allah. Agar kapal atau perahu-perahu itu bisa berlayar di atasnya. Siapa yang menjinakkan? Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya ini, si laut ini, bergejolaklah kamu. Allah hanya mengatakan kun, jadilah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia akan bergejolak yang mengerikan. Sampai membuat takut siapapun yang berada di atasnya. Mau mukmin, kafir, musyrik, akan takut. Akhirnya apa? Mereka berdoanya ikhlas kepada Allah. Ya kan?
Mereka berdoanya ikhlas kepada Allah. Dan itu hanya bisa dilihat kekuasaannya dan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendalami firman-firman Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-7 hingga ayat yang ke-9. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan mulai masuk pada kisah Ashabul Kahfi. Insyaallah. Ini mungkin yang bisa saya bacakan di pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.